warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa 'alal muridi an yajtahida, betul ya, fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi, a'ni hadzal ba'isa, dan wajib seyogianya atas seorang murid bahwa ia bersungguh-sungguh fi taqwiyatihi, pada mengokohkan ba'is qawi, wa hifdhihi, dan menjaganya, wa ijabatihi, dan menyambutnya. A'ni hadzal ba'isa, maksudku menyambut akan ini ba'is qawi. Fataqwiyatuhu bidzikri lillah, maka adapun mengokohkan ba'is qawi yaitu dengan berzikir bagi Allah, mengingat Allah, wal fikri fima indallah, dan mentafakuri pada apa-apa yang ada di sisi Allah, wal mujalasati li ahlillah. Halaman berapa ini? 21. Wal mujalasati li ahlillah, dan duduk bersama dengan ahli Allah, yakni para wali-wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan pesan Imam Haddad bagaimana jalan pertama menuju kepada Allah itu berangkat dari mana terminalnya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa permulaan jalan menuju kepada Allah itu munculnya dorongan kuat di dalam hati, keinginan intim dengan Allah, akrab dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mudah kita menyebutkannya, modal pertama dekat dengan Allah adalah hidayah. Hidayah itu adalah modal utama untuk menuju kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hidayah adalah makanan jiwa. Hidayah adalah nutrisi batin. Dari sana sebagai modal untuk menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertemuan sebelumnya pun dijelaskan bila mana seorang anak manusia dianugerahi oleh Allah ba'is qawi, hidayah, maka dia harus kenali ketinggian nilai hidayah. Tidak semua orang dianugerahi hidayah. Yakni pada pertemuan yang lalu dibahas hidayah ma'unah, bukan hidayah dalalah. Begitu. Dan ini adalah jalan pertama untuk menuju kepada Allah. Dekat dengan Allah itu bahagia. Kebahagiaan itu adanya kedekatan dengan Allah. Si miskin kalau dekat dengan Allah pastikan bahagia, meski berkekurangan. Si kaya bila dia dekat dengan Allah pasti bahagia, tidak kesenangan hampa. Orang kota, orang kampung, apa aja, kalau ada kedekatan hatinya dengan Allah, pasti dia hidupnya nikmat. Nikmat. Ini adalah disebut ba'is qawi. Lalu timbul pertanyaan, bila kemudian kita dianugerahi hidayah ma'unah sehingga ada gejolak batin pengen dekat dengan Allah, ada gejolak dalam jiwanya pengen akrab dengan Allah, pengen intim dengan Allah. Bila kemudian ada pada diri seseorang itu hidayah ma'unah, yang disebut oleh Imam Haddad adalah ba'is qawi, maka sikap yang harus diambil 3. Ini adalah yang paling pokok. Jadi bila mana kita dianugerahi oleh Allah hidayah, nikmat, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nutrisi awal, ghidhaul qulub, makanan jiwa, nutrisi batin, maka bila mana kita dikasih oleh Allah ada kenikmatan di dalam hidup ini, nikmat dekat dengan Allah, mengerti untuk apa Tuhan hadirkan dia atau kita di jagat raya ini, untuk apa Tuhan beri kita hidup, untuk apa Tuhan beri kita akal, untuk apa Tuhan beri kita segalanya, oksigen gratis dan seterusnya. Maka bila kemudian kita telah dianugerahi oleh Allah hidayah, maka kita harus mengerti bagaimana ini mengelolanya. Ibarat kita telah mendapatkan emas atau disebut harta karun. Ini bagaimana harta karun ini? Kalaulah itu disebut harta karun, maka ada 3 yang harus kita upayakan kalau kemudian kita dianugerahi oleh Allah ba'is qawi atau hidayah ma'unah. 1, kita kudu perkokoh, pertebal, perkuat, mantepin. Itu 1. Bagaimana kita kudu memantapkan hidayah itu? Bagaimana kita kudu mengokohkan hidayah itu?
Bagaimana kita kudu mengakarkan hidayah itu. Ini adalah cara kalau kemudian kita dianugerahi oleh Allah hidayah. Tiba-tiba baca Quran kok kita nangis. Kita tidak mengerti padahal artinya apa. Kok nangis ya? Begitu. Padahal kita nggak paham apa yang kita baca. Memandang Ka'bah kok tiba-tiba kita nangis. Begitu. Ini kenapa? Ada itu, rasa itu. Nah, bila muncul rasa itu titik awal untuk dekat dengan Allah. Ini kudu diperkokoh. Ini kudu diperkuat. Ini kudu kita pupuk sebelum kita berbicara caranya bagaimana. Nah, ini nanti kita. Jadi satu caranya, kalau kemudian kita mendapatkan hidayah ma'una, kata Imam Haddad, wa 'alal muridi, ini materi kita, an yajtahida fi taqwiyatihi. Wajib kepada seorang murid. Jadi murid itu istilah yang sangat tinggi, yang kemudian diadopsi dengan bahasa Indonesia murid. Dulu anak murid, berubah siswa, berubah peserta didik. Orangnya dia juga. Jadi kita itu demen perubahan bungkus. Isinya itu. Yang mau dirubah bungkus apa isi? Yang penting kita ini kebijakan gue sebagai menteri. Apa ini? Peserta didik. Wahai peserta didik. Belum pernah dengar saya itu kalau guru ngajar begitu. Panjangan. Begitu. Tapi ya udah menjadi aturan, ya dia baik. Begitu. Peserta didik. Jadi kalau majelis taklim bolehlah peserta didik, kan begitu ya. Nah, kalau bocah umur TK ya peserta didik, repot. Jadi murid namanya. Murid itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya orang yang menginginkan dekat dengan Allah. Namanya murid. Jadi murid, orang yang menginginkan dekat dengan Allah. Itu di dalam dunia sofistik. Ada lagi salik, orang yang menempuh jalan. Dari suluk ini bakal muncul iradat. Dari salik bakal muncul murid. Dari murid bakal menjadi murad. Murad. Apa tuh murad? Orang yang diinginkan dekat sama Allah, dikehendaki dekat, diterima dekat sama Allah. Jadi yang pertama kita cinta dulu, namanya muhib. Muhib, cinta. Dari cinta menjadi mahbub. Habib, yang dicintai oleh Allah. Habib, daripada muhib. Kita mencintai dulu. Baru bakal disambut, dibalas cinta. Namanya mahbub. Habib. Maka Nabi disebut ya Habib, salam alaika. Habib. Begitu. Orang yang dicintai oleh Allah. Untuk dicintai oleh Allah, belajar cinta dulu. Untuk dikehendaki dekat sama Allah, belajar dekat. Itulah disebut murid.
Kita kudu berupaya dekat sama Allah. Hidup akan penuh kegamangan, meski dia berkelimpahan, kalau tidak ada kedekatan dengan Allah. Betapa banyak orang barat depresi padahal kehidupannya glamor. Kudunya juga senang. Dah. Ada orang datang ke bar, kemana, ke diskotik, begitu. Itu kalau ditanya, nyari apa? Dia bakal berkata, saya mencari kesenangan. Berarti dia belum senang. Mencari kesenangan. Itu begitu. Sampai ada orang Sabtu Minggu jalan ke puncak. Mau ngapain? Nyari kebahagiaan. Berarti di hartanya belum. Benar nggak? Dia nyari apa? Berarti dia belum dapat. Dia belum bahagia. Orang dia nyari. Begitu. Nah, kita harus berupaya. Satu, memperkokoh hidayah. Memperkokoh ba'is qawi. Ini kudu diupayakan, dipertebal, ditumbuh kembangkan, dipercantik, diolah. Kedua, kalau orang dianugerahi hidayah, di samping dia kudu memperkokoh, di samping dia kudu menumbuh kembangkan. Yang kedua, wahifdihi, kudu merawat, menjaga, mengontrol. Enggak boleh sekedar kita ada tanaman lalu tidak dirawat. Diolah, diurus, maka kudu ada pengurusan. Bagaimana cara mengurus hidayah? Bagaimana cara merawat hidayah? Bagaimana cara menjaga hidayah? Jangan sampai lepas lagi. Itu begitu. Ada orang pengen nangkep ayam. Ada orang pengen nangkep ayam. Maka kemudian tuh ayam dikejar-kejar sama dia. Dikejar-kejar. Karena pengen dapat ayam. Dia lari kemari, ayam lari. Sampai kemudian dia apa namanya? Diuber-uber. Dia lari lagi, sampai dia jatuh-jatuh, sampai luka dia punya dengkulnya. Begitu. Ayamnya loncat pagar, dia juga loncat. Akhirnya tangan juga sikunya luka. Dari berbagai upaya akhirnya dapat tuh ayam. Ketangkep juga, alhamdulillah. Pas ketangkep dilepas lagi. Udah ketangkep dilepas lagi. Nih orang kalau model begini nih menurut bapak dan ibu orang apa namanya? Orang apa namanya? Orang apa? PA. Kenapa dia PA? Kenapa dia PA? Udah dapat dilepas. Padahal nyarinya sampai luka. Udah dapat dilepas. Iya, harusnya dijaga. Pas udah dapat. Ada orang di mana banyak orang minggu pagi jogging lah, senam lah. Akhirnya dia pergi aja ke majelis ilmu, pengen nyari ayam.
Pengen nyari apa? Nyari apa? Hah? Nyari ilmu. Nyari ilmu. Begitu. Lalu kemudian di majelis kagak bawa buku, kagak bawa pulpen. Lalu kemudian dia pulang. Hilang karena enggak dicatat. Orang apa namanya? Orang apa? Kenapa PA? Kenapa PA? Udah dapat dilepas, catat. Biar enggak disebut PA. Jangan nguap begitu aja. Begitu. Ikat binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Akal kita nggak bisa segalanya. Nggak bisa. Kalaulah kita betul-betul serius nangkep ayam, nggak bakalan dilepas begitu aja. Siapa tuh yang tadi marah? Gua dituduh PA. Siapa itu? Oh gitu. Waduh, maafin. Saya cerita ayam. Jadi yang kedua, kita kudu merawat itu hidayah. Kudu memupuk itu hidayah. Kudu menumbuh kembangkan itu hidayah. Ketiga, ada tiga. Bila dapat hidayah, di samping kita kudu menumbuh kembangkan, mengokohkan, menguatkan. Di samping kita kudu merawat, melestarikan, menjaga, ngurusin. Maka yang ketiga kita kudu menyambutnya, kudu menerimanya, kudu senang dengan kedatangannya, mengiyakannya, menikmati dari hasil pupukan, tumbuh kembang, bagaimana cara mengijabah, melambai sambutan daripada hidayah. Gimana cara menyambutnya? Cara mensyukurinya. Cara mensyukurinya bagaimana? Begitu. Ini yang kemudian harus dipahami. Kalau tidak, bakalan dia akan hilang. Hidayah itu akan hilang. Jadi bila kita dianugerahi hidayah oleh Allah, enggak ngaji, kemudian pengen ngaji, enggak sholat, kita di hatinya pengen sholat ngebet banget. Jam 3 kita udah berangkat ke masjid. Ada getaran. Itu begitu. Selalu jam 3 bangun. Pada alarm tidak ada. Lalu kemudian pengen wudhu, pengen sholat, enak. Dia berzikir, baca subhanallah, nikmat. Dan seterusnya. Bila ada dalam diri kita hidayah, keinginan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, 3 instrumen pokok. Kokohkan, rawat, sambut, syukuri, ijabah kedatangannya dengan adanya hidayah. Dan pagi ini kita akan mengkaji
3 cara mengokohkan hidayah. Ini materi kita. 3 cara bagaimana supaya dorongan keintiman dengan Allah itu tambah kokoh, tambah kuat, tambah bagus, tambah yakin, tambah mantap. Ada 3 caranya. Moga cukup sampai jam 12. Enggak bunda, enggak. Begitu. 3 cara kita memperkokoh hidayah. Begitu. Jadi fa'alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati ba'isil qawi. Upayakan olehmu, wahai saudara seagama yang tercinta, untuk memperkokoh hidayah maunah, untuk memperkuat hidayah maunah. Ini dikokohin biar kencang, sebab ini adalah pondasi. Kalau pondasinya nggak kencang, susah. Ke atasnya rapuh, walaupun nampak bagus, maka pondasi ini kencang. Bagaimana caranya? 3. 1. Fataqwiyatuhu bidzikrillah. Cara kita memperkokoh ba'is qawi, hidayah ma'una, adalah kita melazimkan berzikir, mengingat Allah. Zikir. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan banyak agar supaya Anda sukses. Maka kesuksesan yang didapat dalam rangka mengokohkan kita punya hidayah ma'unah dengan kita melazimkan berzikir, mengingat Allah. Berzikir, mengingat Allah tuh banyak. Ngaji juga zikir, bahkan paling tingginya zikir, ngaji. Jadi apa aja yang membuat kita ingat Allah tuh namanya zikir. Kalau subhanallah namanya bacaan zikir. Unsurnya banyak, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada sholawat, ada macam-macam. Baca Quran macam-macam. Jadi caranya untuk memperkokoh ba'is qawi, hidayah ma'unah, adalah kita kudu berzikir mengingat Allah. Jadi orang yang berzikir itu orang yang punya tanah subur. Orang yang enggak punya zikir adalah tanah yang tandus. Orang yang berzikir adalah orang hidup. Orang yang enggak berzikir adalah bangkai berjalan di muka bumi. Hidup tapi dipandang tidak hidup. Maka kita kudu berzikir, mengingat Allah. Mulazamatul dzikri, berzikir, mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha
dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Banyak. Jangan dikit-dikit. Jangan ngirit-ngirit. Sering, di mana saja kita kudu ingat Allah. Islam pada berbicara ini adalah agama yang begitu kaya bunga-bunga rampai daripada zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kita dalam sholat masih disuruh minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta. Sama orang yang bodoh dikata, ini orang masih bengkok, masih minta hidayah mulu. Justru kudu diperkokoh. Enggak bisa. Begitu. Ini namanya disebut taqwiyatul ba'isil qawi. Cara kita memperkokoh hidayah mauna dengan zikir. Zikir. Baca Quran. Walaupun sehari seain. Seain itu sehalaman. Separuh. Dari ini kan 2 halaman. Selembar itu 2 halaman bolak-balik. Sehalamannya itu biar gampang sekaca. Seain. Ain itu ada tulisan, kalau seain takut bingung selembar aja. Sabanari. Begitu. Baca. Karena itu paling tingginya ibadah. Sayyidina Anas bin Malik menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadah yang dikerjakan oleh umatku adalah baca Quran. Enggak ada lagi. Yang paling tinggi zikir, baca Quran. Baca Quran. Baca. Enggak usah buru-buru. 1 ayat, baca terjemahannya. 1 ayat, baca terjemahannya. Biar ngerti. Enggak ngerti, masih manfaat. Quran itu adalah al-muta'abbad bitilawati. Dapat ganjaran dengan bacanya walaupun ora paham. Walaupun kagak paham, dapat ganjaran. Itulah Quran. Dalam rangka kita berzikir. Dalam rangka kita dapat ganjaran Quran. Walaupun nggak ngerti. Bahkan Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin kisah karomah daripada Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, di mana Imam Ahmad makamnya di Irak. Ulama mujtahid yang 4, ada 3 daerah makamnya. Imam Abu Hanifah di Irak, Imam Ahmad di Irak, Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i di Mesir. 3 negeri. Irak, Arab Saudi itu, di Madinah, dan di Mesir. Ulama 4 madhab pembangunnya. Imam Ahmad saking ibadahnya luar biasa, dianugerahi oleh Allah kemuliaan ngimpi
ketemu Allah. Wah. Ngimpi ketemu Allah. Ngimpi. Kalau ngimpi ketemu Nabi Muhammad, jangan tanya, udah sering. Ribuan kali. Begitu. Ini mengimpi ketemu Allah. Saking tingginya kedudukan. Kalau kita nggak usah kemari-mari. Ngimpi ketemu almarhum orang tua aja. Orang pernah yang sering gondorua mulu gondorua. Kagak jelas ngimpinya. Tidur udah kayak kebo. Karena kagak pernah ngimpi tidur. Ada masalah. Enggak ada rekaman yang masuk. Ini ngimpi ketemu Allah. Dan bukan sekali. 99 kali. Muhammad ngimpi ketemu Allah sampai 99 kali. Ditulis oleh banyak ulama dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Imam Ghazali tulis begitu dalam Ihya Ulumuddin 99. Setelah 99 ini, Imam Ahmad ngomong dalam dirinya, kalau Allah muliakan saya, bisa ngimpi ketemu Allah sekali lagi. Saya pengen nanya dia sama Allah, pengen nanya. Kemarin gak nanya. Ngimpi memandang Allah. Enggak nanya. Pengen nanya. Begitu. Pengen nanya. Maka kemudian Allah anugerahi Imam Ahmad bin Hanbal ngimpi ketemu Allah. Ngimpi ketemu Allah. Nanya. Ya Allah, ibadah apa yang paling tinggi yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad? Gitu. Allah jawab, qiraatu kalami, membaca Al-Quran. Itu paling top markotopnya. Quran. Baca Quran. Imam Ahmad nanya lagi sama Allah, bifahmin am bi ghairi fahmin. Kudu tahu artinya apa kagak. Kata Allah, bifahmin am bi ghairi fahmin. Mau tahu artinya mau kagak. Pokoknya paling top markotopnya baca Quran. Baca. Itu begitu. Baca Quran. Jangan kita terganggu dengan bisikan. Buat apa lu baca Quran, tahu artinya juga kagak. Percuma. Ini namanya setan masuk di hati. Jangan juga kemudian kita tergoda oleh bisikan, buat apa lu berzikir, lu baca Quran, hati lu masih ingat mana-mana, ingat warung, ingat cicilan, ingat ini, enggak ada khusyuk, buat apa? Ini namanya bisikan setan. Bisikan. Sebab dairatul wilayah ada 4. Lingkaran kecintaan menuju kepada Allah itu
ada 4 macam lingkaran, ringnya 4 untuk menuju dekat dengan Allah. 4 ring, 4 tembok pembatas besar. Dairatul wilayah. Yang pertama, zikir lisan. Zikir dengan lidah. Udah itu, jangan keluar dari itu. Pokoknya baca Quran, baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca tasbih, baca istighfar. Biar hati kemana-mana masih bagus. Sebab ini tahap awal untuk menuju dicintai oleh Allah. Namanya dairatul wilayah. Yang pertama adalah zikrul lisan. Zikir dengan lidah. Apa manfaatnya? Hati lu kemana-mana, ingat warung, ingat sendal, ingat ini, ingat itu. Masih bagus. Membatasi lidah supaya tidak berkata yang kagak, namimah, ghibah, segala macam. Maka dengan dia zikir, ada pengontrolan. Ini pertama. Pokoknya jangan ditinggal, karena itu kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tatrukiz dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan Anda tinggalkan zikir dengan alasan belum ada konsentrasi hati saat zikir. Karena tidak zikir lebih parah. Masih mendingan zikir walaupun hatinya kemana-mana. Mendingan sholat walaupun hatinya kemana-mana. Gua mau udah khusyuk walaupun kagak sholat, kagak. Bohong. Nggak bisa. Namanya zikir lisan. Begitu, zikir lisan. Baru naik, kemudian zikir bil yaqadzah. Zikir dengan sadar. Kalau tadi tidur, ngigo. Kalau dibanding ini, karena orang ngigo itu mulutnya ngomong. Begitu. Tergantung yang diigoin. Kalau orang ngaji, zikir la ilaha illallah, la ilaha. Padahal tidur. Tapi masih bagus zikir lisan. Naik lagi dia, namanya zikru bil yaqadzah, zikir dengan melek, kesadaran. Melek, sadar pentingnya zikir. Ketiga, zikru bil hudur, zikir dengan penuh konsentrasi hati. Dan yang keempat, itu paling tingginya, zikr bil ghaibah, zikir dengan menghilangkan segalanya yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak tertingginya derajat kewalian. Itu begitu. Intinya zikir. Saya mau dongeng. Dongeng satu kisah menarik untuk memperkuat bagian pertama. Zikir supaya hidayah, maunah terus ada. Jadi ada seorang kakek udah tua. Iya, yang namanya kakek di mana juga udah tua. Dia punya kerjaan saban hari habis subuh baca Quran. Baca Quran. Habis subuh. Baca Quran. Karena kerjaannya baca Quran, cucunya, karena memang dia pas sudah pensiun itu emang punya jabatan baru, MC, ngomong cucu gitu. Cucunya ngikut karena engkongnya baca Quran. Cucu itu akan ngikutin
engkongnya. Kalau engkongnya pagi-pagi main sepeda, cucunya pengen juga. Beneran. Begitu. Kalau dia punya engkongnya itu dia pagi-pagi minggu jogging, cucunya pinta training juga pengen jogging. Itu begitu. Itu normal. Karena dia apa yang dilakukan oleh yang dia lihat. Dia pengen baca Quran. Lalu ketika dia baca Quran mulai mikir, anak muda zaman sekarang kritis. Demennya protes. Dia bilang, buat apa baca Quran? Gua kagak tahu artinya. Apa manfaatnya, mendingan berhenti aja kong. Begitu. Tahu artinya juga kagak, nih artinya apa? Udah baca aja. Bagaimana? Nggak tahu artinya. Saya moga kalau nggak tahu artinya ada manfaatnya. Apa? Pokoknya baca aja. Jangan tanya apa manfaatnya, baca. Dia kemudian itu nggak mau berhenti. Kalau kamu mau berhenti, mendingan kamu isiin kolam kong aja. Kolam. Orang dulu tuh kalau wudhu pakai kolam. Bak mandinya gedean. Bak mandinya lumayan. Bak mandi orang dulu bisa panjangnya 4 meter. Iya, orang dulu gitu, di rumah itu, di rumah gede. Iya, gede, kolam gede, udah kayak kolam renang buat anak-anak. Gede bang. Kata dia, isi aja kolam tuh. Kalau lo kagak mau baca Quran, isi kolam. Pakai apa? Itu ada bakul. Bakul. Pakai bakul tuh. Iya baik. Maka kemudian dia lari. Emang juga rumahnya dekat kali. Waktu itu belum ditembok kalinya. Gara-gara ditembok surutnya lama. Emang begitu. Nyalahin tembok. Jadi rumahnya dekat kali. Anak itu ngambil air pakai bakul. Dibawa, habis, nggak dapat. Ambil lagi, habis. Ambil lagi, habis. Dia bilang ini kerjaan sia-sia kong. Ngapain ngambil air pakai bakul kayak begini? Enggak sia-sia, lu nya aja kurang cepet jalannya. Kalau lu cepet bisa. Maka kemudian itu dia lari ngambil air. Udah dapat di bakul, lari kenceng. Habis juga. Akhirnya itu bakul dibuang depan kakeknya yang lagi baca Quran. Ditendang sama dia. Mana ini kerjaan nyuruh sia-sia? Sebentar. Kata kakeknya, 1 ayat lagi. Shadaqallahul adzim. Ini ada manfaatnya mana? Kata kakek, kan lu lihat tadi. Coba perhatiin bakul. Kan bakulnya hitam. Sisa daripada bekas bungkus arang Idul Adha. Emang juga istiqomah. Setiap Idul Adha selalu yang dia beli tusukan sama arang. Ada yang kayak begitu tuh. Gitu. Kena arang, ini yang namanya bakul. Itu yang tadinya hitam jadi bersih, kuning kembali. Begitu. Krem warna bambu. Lah, itu ada manfaatnya, bersih. Walaupun air nggak keisi. Begitulah orang yang zikir lisan.
Walaupun hatinya ini enggak bisa diisi cahaya Quran. Karena hitam. Paling tidak bersihin karat-karat hati dengan zikir itu. Ada manfaatnya. Jangan tinggal. Habis subuh baca Quran lah. Atau minimal zikir yang lain. Wirdul latif. Habis subuh. Baca wirdul latif. Begitu. Wirid-wirid Rasulullah di subuh hari. Di pagi hari. Iya, minta sama teman-teman yang ngaji. Ini yang nulis kitabnya, pengarang kitab kita juga Imam Haddad. Ngumpulin wirid-wirid Rasulullah di pagi hari. Zikir untuk membersihkan karat hati. Karena zikir itu memperkuat hidayah. Kalau orang nggak punya zikir, nggak punya senjata. Zikir itu ibarat duit namanya ATM. Walaupun dia kelihatan nggak ngantongin duit, ada ATM, tenang. Tenang. Iya, tenang. Maka orang itu walaupun nampak kelihatannya susah. Kayak orang-orang kampung saya kan sering ngadain maulid bukan di Jakarta saya, tapi ke kampung. Untuk apa? Biar orang-orang tahu kampung halamannya? Bukan. Bukan itu tujuannya. Biar orang-orang tahu? Bukan. Biar apa? Biar orang lihat rumah masih banyak yang reot. Dari bilik kecil, beralaskan tanah, bukan karpet yang empuk, bukan spring bed, tanah. Tidurnya pakai tikar yang kasar, nempel di badan. Kecil, rumahnya reot-reot. Tapi malamnya tahajud sampai 12 rakaat. Mana kesenangan dia? Mana? Rumah reot kayak begitu, malam sampai tahajud 12. Ada yang tahajud sampai 50 rakaat. Rumahnya reot. Senang mana dibanding kita tinggal di komplek. Enak, rumah mentereng, gedung permanen. Jabatan ada di kantornya. Usaha ada. Tapi ngapa kita kalau malam ngorok mulu? Ada apa kok dia diundang oleh Allah untuk deket? Kok kita kagak? Kalau ngomong seneng, senengan kita. Kok senengan dia? Ini kita belajar dari kayak begitu. Sebetulnya kebahagiaan tuh mana? Dia bahagia. Kok kita nggak bahagia? Ada apa ini? Begitu. Biar kita lihat. Masih banyak yang susah. Nggak perlu kemudian kita merenung. Nggak perlu kemudian kita stres. Nggak perlu kita ngelamun. Yang kagak-kagak. Maka saya sering bilang, keluarlah dari rumah. Al-harokah barakah. Gerak dari rumah. Nanti banyak keberkahan. Ngeluyur kemana? Biar kagak mumet itu otak. Mumet. Biar gak mumet. Kalau kita keluar ke majelis ke rumah temen, kemana aja? Nanti pas ngobrol kita bakal nyengir lebar banget di hati. Di hati. Bila diungkapkan apa yang di hati dengan kata-kata lidah akan berkata, dah gua kira yang susah gua doang. Parahan dia. Cuman kagak berani diomongin doang. Begitu, keluar. Biar kita jangan banyak nyalahin Allah. Biar berzikir. Zikir tuh perlu. Zikir.
Yang tertingginya zikir baca Quran. Kedua, baca solawat. Itu zikir untuk memperkuat ba'is qawi. Banyakin baca solawat. Banyakin. Solawat mau macam-macam. Bacaannya jutaan bacaan. Mana yang kita suka jalani? Baca aja solawat. Saya sering berkata geber terus solawatnya. Kenapa? Ini dalam rangka memperkokoh ba'is qawi. Baca solawat. Manfaatnya sabar. Dunia akhirat. Solawat. Nggak ada lagi. Terserah yang mana kayak solawat. Yang penting baca. Ketiga, istighfar. Baca istighfar. Keempat, baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu begitu. Ini bacaan. Kunci memperkokoh ba'is qawi. Zikir. Zikir. Ini baru satu, ada 3 lagi. Udah belum ya? Belum. Ya Karim. Yang kedua dah biar cepat. Wal fikri fima indallah. Kita memikirkan segala yang ada di sisi Allah agar supaya kita kuat, kokoh, mantap, mempertebal hidayah. Kita kudu bertafakur tentang yang Allah janjikan, tentang surga. Itu motivasi, manfaat zikir. Kadang saya memotivasinya dengan duit. Ini baca sholawat biar rezekinya banyak. Maksudnya biar kita hidayah tuh nggak hilang. Ntar juga tenang. Kalau udah tenang muncul inspirasi, ketemu jalan pengusahaan. Karena nggak buntu otaknya. Bertafakur, pikirin. Tafakur itu akan mempertebal hidayah. Tafakuri. Renungin. Kita renungin jari tangan kita. Coba lihat tangan kanan. Liatin telapak tangannya. Ada angka 18. Arab kayak V kebalik gitu. 1/8. Ada nggak tangan kanan? Jangan tangan kiri, tangan kanan. Ada nggak? 1/8. Tangan kanan. Tangan kiri 8/1. Ada nggak? Ada yang putus-putus garisnya. Moga rezekinya enggak putus-putus. Tuh kenapa tuh ada itu? Untuk apa ini Tuhan kasih ini cap? Sebagai gambaran. Bahwa kita itu enggak perlu sedih dan susah. Ada Asmaul Husna 99. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Qulid'ullah awid'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada di jari tangan.
Itu begitu. Dan Allah cipta kita ada namanya basmah, sidik jari. Sidik jari. Ini biar kata banyak ini di Kuba ini enggak sama sidik jarinya. Dari Sabang sampai Merauke kagak sama sidik jarinya. Enggak ada mirip. Enggak ada. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Ini desainer yang paling hebat dan tercanggih. Enggak ada kemiripan. Enggak ada identik antara satu dan yang lain. Biar satu rahim. Beda sidik jarinya. Beda. Itu begitu. Beda dengan karya manusia. Itu jadi ribut sampai detik ini. Jadi puyeng aja, asli apa kagak. Segitu doang tuh pusing banget kelihatannya. Padahal ini loh udah gampang banget. Ngapa pakai diputer sana, puter sini. Jadi puyeng banget. Begitu. Yang kayak begitu. Maka ini nih nggak bisa dikibulin. Ini nih. Nggak ada yang sama. Siapa yang mendesain? Pikirin. Hebat kali itu yang buat. Begitu. Ini. Allah. Belum lagi merancang perut. Coba pikirin. Makanan masuk itu diatur salurannya. Ini jadi karbohidrat. Ini jadi mineral. Ini untuk ion. Ini jadi tenaga. Ini nggak ada manfaat. Ini jadinya bentuknya kudu Ini nggak manfaat, namanya kencing. Loh, ini ngaturnya bagaimana? Pikirin itu. Kok bisa? Dipilah, dipilih, pikirin. Kita sih nggak pernah mikir, makan aja. Emang maruk banget. Pikirin. Untuk apa itu? Bagaimana caranya? Kok bisa mengurai? Ini yang paling pokok. Paling pokok. Paling pokok. Paling pokok. Paling pokok. Pikirin, dan masih banyak yang kita tafakuri. Masih banyak. Saya sering berbicara tentang tafakur dengan media-medianya. Tapi saya tidak panjangkan. Ketiga, biar cepat. Sebagai penutup. Kalau pengen kuat hidayah itu, maka kudu mujalasa li ahlillah. Kudu sering-sering duduk di majelis-majelis orang-orang soleh. Man jalasa janasa. Man jalas janas. Siapa yang duduk bersama, dia bakal seirama. Begitu. Duduk. Bagaimana ibu-ibu? Saya kurang paham. Ibu-ibu nih kalau Jumat suka sholat Jumat nggak? Enggak. Enggak ada yang sholat Jumat di Kuba ini, enggak ada. Ibu pernah sholat Jumat? Hah? Oh pernah. Di mana? Di Mekah. Oh iya. Kalau di Mekah getol. Jam 8 udah berangkat, kalah tuh lakinya. Kenapa? Karena dia bersama orang yang rajin, ketarik dia. Ada magnet. Ibadahnya paling getolnya ibadah. Rambutan busuk akan bernilai tinggi dan mahal bila kumpul dengan peti rambutan bagus. Yang kalau dipisah si rambutan busuk, dijual kagak laku, dibagi orang ogah.
Tapi kalau ngumpul di peti dengan rambutan-rambutan bagus, dijualnya mahal. Kenapa mahal? Mujalasah li ahlillah. Duduk bersama orang soleh akan ketarik menjadi soleh. Duduk bersama orang mulia akan ketarik jadi mulia. Ada santri ikut kiai, lah dimuliakan karena kiai. Makan enak sampai ayam nongkrong, dia dapat juga karena mujalasah. Satu waktu kiainya kagak datang, dia datang sendiri, mau masuk kagak boleh, suruh duduk di tempat sendal karena tidak mujalasah. Itu begitu. Maka duduk dengan orang soleh akan ketarik kita pengen berbuat kesalehan. Itu begitu. Kenapa kita di Mekah rajin banget ibadah? Itu karena ketarik oleh mereka yang rajin-rajin. Udah males mainnya di Mekah bersama yang males, rajin juga nongkrongnya. Nongkrong aja. Ini berbicara mujalas. Jadi dekat dengan orang mulia, jadi mulia. Kenapa Mekah itu mulia? Karena Mekah itu dekat dengan Ka'bah. Maka ketarik itu bumi Mekah menjadi mulia karena di Mekah ada Ka'bah yang mulia. Kenapa Madinah menjadi mulia? Karena di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, ketarik jadi mulia. 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 Mujalasah li ahlillah. Duduk bersama. Duduk dulu bareng sama orang soleh. Hidup ataupun mati, manfaat. Ngapain tuh orang ke makam-makam wali itu? Paling minim dia berzikir lidahnya. Paling minim. Tapi gua warungnya ngelaris. Enggak, itu minimal kamu itu mulutnya berzikir. Minimal. Mau zikir dekat orang soleh. Karena itu metodenya cinta dulu. Untuk mujalasah. Pertama kita modalnya cinta. Habis cinta mendengar. Baru mendengar kita duduk bersama. Bagaimana mungkin duduk bersama kalau kita nggak dengar riwayatnya si soleh. Begitu orang soleh. Maka minimal cinta. Imam Syafi'i berkata, uhibbus salihina walastu minhu. La'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Aku cinta orang soleh meski aku bukan orang soleh. Moga dengan cinta itu aku meraih pertolongan syafaat dari orang soleh. Aku benci kepada orang yang durhaka meskipun aku seling mendurhakai Allah. Ini kan ketawaduan Imam Syafi'i. Anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Anjing, sholat juga kagak, puasa juga kagak, tapi kok bisa masuk surga? Itu anjing karena mujalasah li ahlillah. Duduk bersama orang soleh. Muhibbul mahbub, mahbubun. Mencintai orang yang dicintai Allah, dapat kecintaan juga dari Allah. Begitu, dapat kecintaan. Maka mujalasah itu melahirkan hub. Wa'lam annal hubba la yarfa'u qadraka ila qadri man tuhibbu
hatta walau kanal muhibbu ghaira insan. Ketahuilah bahwa cinta, kebersamaan akan mengangkat derajat Anda, disejajarkan dengan derajat yang Anda bersamai, cintai, sekalipun Anda sebetulnya bukan manusia. Anjingnya Ashabul Kahfi bukan manusia, tapi selalu bersama ulama ini yang membela ajaran tauhid, yang surat Kahfi disuruh baca malam Jumat dan siang Jumat semua rumah kaum muslimin. Dalam rangka apa? Biar paham mujalasah li ahlillah, biar paham bahwa kelasnya anjing, memiliki cinta sama orang soleh. Akhirnya ketarik juga dengan yang dicintai. Ashabul Kahfi masuk surga. Kata Nabi, anjingnya Ashabul Kahfi pun juga masuk surga. Penyebabnya membersamai orang-orang soleh. Maka agar supaya kuat kita punya hidayah ma'unah, satu berzikir, dua bertafakur, tiga membersamai orang-orang soleh. Sering ngaji, dekat dengan orang-orang soleh, karena ini adalah kunci segalanya. Dan segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Bisa jadi seorang topik lupa membaca untuk kita, sehingga jamaah harus mengingatkan. Di sisi lain dikatakan bahwa tidak diperkenankan juga berbicara ketika sudah berlangsung, karena ini mohon bimbingannya bagaimana cara yang harus jamaah sampaikan ketika jelas-jelas topik meninggalkan bacaan-bacaan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada kontradiksi. Itu sepintas selalu dalam pertanyaan itu begitu nampaknya. Artinya, bila mana di dalam khutbah Jumat, yang dimana khutbah Jumat ada rukun 8. Khutbah pertama 4, khutbah kedua 4. Rukun pertama tahmid, pujian. Rukun kedua sholawat. Rukun ketiga wasiat taqwa. Rukun keempat membaca ayat. Di khutbah kedua, rukun pertama tahmid, kedua sholawat, ketiga wasiat taqwa, keempat doa untuk sesama, untuk kaum muslimin. Doa bi ukhrawiyin. Ini rukun. Bila mana ditinggal, kelupaan, wasiat takwanya nggak ada, atau sholawatnya nggak ada, umpamanya begitu. Habis alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, ittaqullah, nggak ada sholawatnya, umpama. Maka kewajiban kita yang hadir mengingatkan khotib itu. Tidak boleh kita diam saja.
kita sampaikan Tuan Khotib belum wasiat takwa, kalau umpamanya wasiat takwa yang ditinggal. Lalu bagaimana bahwa Jumat itu kalau khotib sedang berkhutbah jangan ngomong, maksudnya jangan ngomong yang sia-sia. Kalau ini mau omongan wajib, bakal nggak sah semuanya, begitu. Jadi mecahin kaca mobil itu nggak boleh. Tapi kalau mobilnya mau masuk jurang, itu disuruh ada tulisannya. Pecahin kaca, ini palunya nempel nih. Begitu. Mobil ber-AC pariwisata begitu selalu. Dikasih. Jadi dilarang kita ngomong itu, maknanya yang sia-sia. Kalau ini mau omongan wajib, sama kayak sholat. Sholat itu dilarang ngomong, tapi zikir itu ngomong. Maksudnya di luar bacaan-bacaan yang ditentukan. Oleh karena itu, wajib kita tegur. Bukan Jumat aja sholat 5 waktu. Biar kata itu kiai, sorbannya udah 15 meter. Begitu. Manusia juga. Bisa aja sholat itu dia lupa 4, dipikir 3. Udah 4 dia diri. Lah perlulah ditanbih, diajarin oleh agama. Dengan niat zikir dan niat mentanbih. Subhanallah. Kenapa? Karena bisa aja lupa. Dia. Atau 3 rakaat dia tasawuf akhir dohor. Dipikir 4 bisa terjadi. Maka mengingatkan itu dalam rangka amar ma'ruf nahi anil munkar. Maka jangan takut kita ngomong, enggak apa-apa. Jangan takut kita ngomong, enggak apa-apa. Tegur aja, enggak apa-apa. Boleh. Bagaimana tegurnya? Ya kalau belum wasiat takwa minta izin Tuan Khotib, belum wasiat takwa. Begitu. Insya Allah enggak marah. Karena kita negurnya halus. Berbeda dengan begini. Lu kiai apa bukan? Lu belum wasiat takwa, bego amat. Itu marah tuh, marah itu. Iya. Jadi bahasanya yang halus. Yang baik. Jadi ditata saja. Jadi diingetin. Kata Muallim Syafi'i Adzami, Abi Bali Bungur, ulama besar di Betawi, ada khotib lupa wasiat takwa. Ngesampain khotib, ittaqullah. Lupa ente baca. Ya tiba ngomong doang. Ittaqullah. Udah jadi. Kalau wasiat takwa enggak susah. Duduk. Begitu. Jadi enggak puyang-puyang amat. Kalau ada lupa, ya diingetin. Orang manusia, khotib juga. Imam juga manusia. Kalau ada khilaf, ya ditegur. Diingetin. Gitu. Pada prakteknya kita jadi manusia, enggak terima juga ujungnya. Ini Pak ya sholat Jumat ini nggak ada wasiat takut, ujungnya ngomongin orang, tegur aja beres, get, begitu. Biar kita nggak kemana-mana. Jadi perlulah kita mentanbih. Kalau ada lupa, biasa manusiawi. Makanya ada diajarkan sujud sahwi, diajarkan tanbih, diajarkan ini karena manusia ada sifat lupa. Dan perlu diingatkan. Kurang lebih demikian. Cuman cara mengingatkannya aja yang baik. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Sendiri atau berjamaah. Setelah selesai pikir bahwa baru ingat kemudian apa sholat tadi ulang
Iya, jadi bila mana kita lupa, lalu kemudian kita sholat, lupa wudhu, udah selesai berzikir kita ingat bahwa kita enggak punya wudhu. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Mengulang. Jadi sebetulnya begini Pak Haji Karim, antara i'adah dan qadha ini sebetulnya isinya sama, cuman beda pembahasan. Kalau i'adah tuh mengulang berarti sudah mengerjakan tapi tidak memenuhi aturan, maka disebutlah mengulang, i'adah. Qadha bila belum mengerjakan. Kalau kita belum mengerjakan bakal qadha namanya. Contoh, kita belum sholat Isya semalam, habis maghrib tidur, bangun subuh lari ke masjid, lalu akhirnya lari-lari ngaji, ingat belum sholat Isya. Ini bukan i'adah, qadha, wong belum ngerjain. Kalau tadi udah ngerjain, cuman kurang persyaratan, namanya i'adah, mengulang. Maka wajib mengulangnya karena enggak punya wudhu itu. Jadi bila mana syarat itu tidak ada, maka yang dipersyaratkan tidak ada. Begitu. Mengulang. Kalau begitu, bukan qadha, mengulang. Ulang aja. Dengan wudhu, begitu. Mengulang. Begitu. Itu disebut i'adah. Gitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Masalah akikah sudah menjadi kebiasaan itu di kampung saya. Akikah itu dibarengi dengan oleh mandiri ya. Dan yang saya tanyakan, boleh tidak itu dari akikah dibuat hajatan gitu dengan orang-orang, tapi nanti akhirnya kita banyak orang-orang pada modal kita ya. Iya, baik. Iya. Jadi begini, sebetulnya kenapa beberapa di kampung itu akikah nyampur sama khitanan macamnya, anak begitu. Jadi kambing itu dipotong sebagai kambing akikah begitu. Kenapa? Sebetulnya awalnya adalah solusi dari ulama setempat, karena dia bukan sekalian, beda. Jadi solusi dari ulama setempat, karena dia waktu lahiran anak enggak punya uang, karena akikah itu sunatnya umur 7 hari. 7 hari dengan kelahiran anak, enggak mampu naik 7 begitu, sampailah 60 hari masa nifas habis, enggak mampu juga, ditunggulah sampai anak tuh balik orang tuanya kalau enggak mampu begitu. Sehingga ketika anak itu menjelang 7 tahun baru ada duit, maka belilah kambing untuk hitanan. Karena ditanya, udah akikah belum, karena belum punya duit. Ya wis, sekaligus akikah. Ini mah solusi.
Begitu, yang barangkali pada akhirnya menjadi tradisi barangkali. Begitu. Tapi adalah solusi. Bila kemudian kita mampu, jangan. Begitu. Ada juga bahkan mengakekahi almarhum waktu wafatnya. Mengapain nih kambing akekah almarhum? Almarhum siapa? Ibu. Apa ini akekah? Akekahin ibu. Mana ada anak akekahin ibu? Ibu ngakekahin anak, orang tua ngakekahin anak. Itu menuduh nenek kita bodoh. Kayak kita baru ngaji aja, nenek kita juga udah ngaji. Begitu. Udah serahin nenek kita, urusan emak dan bapak kita. Bukan kita ke sono, kita ke bawah lah. Jangan berbalik-balik. Itu begitu. Sehingga enggak apa-apa bunda kejadian seperti itu dengan dia akikah kayak begitu, enggak apa-apa. Cuman yang terbaik bagaimana? Yang terbaik tentu mengikuti aturan yang ada. Kalau sudah zamannya berubah, apa tuh zamannya berubah? Yang tadinya di kampung tuh susah, kemudian kita ada, enggak usah yang kaya-kaya begitu. Untuk hajatan maya hajatan, begitu. Akikah maya akikah. Ini kan ulama, cara nolongin kita orang yang nggak mampu, bagaimana biar cukup punya makna. Begitu maksudnya. Jadi enggak salah apa yang dilakukan, sebab ulama selalu memberikan solusi kepada masyarakat di dalam kehidupan yang ada. Jadi enggak apa-apa. Ada beberapa daerah di Serang aja ada yang kayak ibu tanya itu ada, normal lah. Tapi itu solusi ulama ngadepin kita orang susah, bagaimana barang dikit biar cukup. Maka diselipkanlah akikah karena anaknya belum akikah. Maka pas khitanan kambing itu diniatin akikah. Akhirnya kambingnya dimakan. Iya kan, sama yang kondangan tadi tuh, mana kita dapat duit lagi begitu. Kan begitu yang jadi bertanya gitu. Kan enggak apa-apa biarin, makan duitnya itu buat anaknya. Kan begitu hitanan itu. Cuman orang tuanya aja ngantongin, udah ngajarin korupsi aja tuh orang tuanya. Kalau rezeki anak begitu. Nah, jadi enggak apa-apa, biarkan gitu. Karena itu adalah solusi dari ulama yang tentu bakal berbeda dalam keadaan-keadaan normal. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Mat Khalil, Bapak Santika, Ibunda Reminam, Mbah Santaka dan Mbah Santi. Ini juga dari hamba Allah. Pahalanya untuk baginda Nabi, untuk almarhum Bapak Jufri bin Sulaiman, untuk Raden Haji Aminah, dan juga Astri bin Usman. Mudah-mudahan wakaf-wakafnya para hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, halal yang berkah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala lancarkan usaha dan ikhtiarnya, anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang solehin dan solihah. Dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya, muliakan dia dalam barzahnya, senengin dia dalam barzahnya. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa ta'awad. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majlis ilmu, Allah beri kita ilmu manfaat, Allah beri kita rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, anak keturunan yang berkah, usaha yang berkah. Allah mudahkan urusan-urusan kita.
sebab duduk di majelis ilmu Allah tambahkan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita akhir hayat kita keadaan terindah husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. والحمد لله رب العالمين.